kasih udah buka video ini. Di video kali ini aku pengen rekomendasiin website yang aku rasa akan inspiring buat teman-teman yang suka baca atau suka industri literasi in general. Nah, biasanya aku main-main ke website ini kalau aku lagi reading slam atau aku butuh site reading yang ringan-ringan aja sih. Langsung aja, let's get rolling. Tapi nanti ya, abis azan selesai. Mantap. Nah, di website yang pertama, ini adalah website yang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kali ya, karena website ini juga punya kayak semacam award gitu yang lumayan jadi acuan di industri buku. Ini adalah Literary Hub atau LitHub biasanya disingkat. Nah, ini sebenarnya salah satu website pertama yang gue discover lewat social media, dan gue nggak cuma suka websitenya aja, tapi sosial medianya juga gue suka sih. Nah, kita sekarang sambil lihat yuk websitenya kayak gimana. Oke, by the way, ini warnanya tuh kayak nggak terlalu mencolok, jadi kayak tenang gitu buat baca. Tapi mungkin ada beberapa orang nganggep karena terlalu polos beberapa backgroundnya jadi kayak bosen gitu. Tapi gue setiap masuk ke website ini gue kayak ngerasa vibes bookishnya tuh dapet banget gitu loh. Nah, sebenarnya apa sih yang oke dari website ini? Yang paling gue suka sebenarnya adalah artikel-artikel yang mereka bawa. Jadi kebetulan website ini dibuat sama non-profit organization, jadi banyak banget editorial feature yang oke-oke banget. Dan website ini sebenarnya nggak cuma ngebahas industri buku aja, tapi dia juga ngebahas industri literasi in general. Sehingga pembahasannya nggak cuma soal buku aja, ada tentang journal, terus ada tentang short story, terus ada poem. Oke, apa sih artikelnya nih? Kayak gue contohnya ya, nih kayak yang pertamanya aja langsung eye catching gitu. Kayak want to feel better, stop reading new books. Kayak wow, siapa yang kepikiran gitu. Dia ya, gimana sih? Terus ada lagi yang gue suka, kayak LitHub's most anticipated book nih, 50 great classic novels under 200 pages. Nah, yang gue sukanya juga karena tadi gue bilang dia non-profit, banyak banget sebenarnya artikel-artikel dia itu yang memuat kritiks gitu terhadap social issue dan korelasinya terhadap literasi industri gitu. Membuka mata gue juga bahwa industri buku sama industri literasi itu sebenarnya gak sesempit itu juga, ternyata luas banget. Nah, tadi gue lupa bilang, LitHub dibandingkan sama rekomendasi nanti yang gue kasih, bahasa Inggrisnya agak lumayan, beberapa vocabulary-nya agak susah, jadi kadang gue suka bolak-balik buka kamus. Tapi ya gue jadi belajar sesuatu yang baru juga gitu. Jadi LitHub ini bisa jadi salah satu banget rekomendasi. Bahkan aku rasa kalau misalnya kamu pengen cari reference gitu, kayak bukan hanya dari yang sisi kontemporer ya, aku bisa banget nyaranin kamu untuk coba banyak explore di lithub.com ini. Nah, di rekomendasi kedua ini adalah website favorit gue banget, yang paling sering lah gue buka di antara website-website yang akan gue rekomendasikan nantinya. Ini adalah bookriot.com. Nah, kalau Book Riot ini jauh lebih light daripada LitHub tadi. Kalau Book Riot ini jauh lebih fokus ke buku aja daripada industri literasi yang lainnya gitu. Nah, menariknya dari bookriot.com ini adalah dia lebih seneng rekomendasiin buku, kayak misalnya 5 buku yang apa, kayak gitu-gitu. Tapi dari perspektifnya bener-bener beda, dan kadang gue suka gak kepikiran. Kadang gue suka nulis review di blog gue aja, kalau mau boleh kali main dulu ke blog gue. Gue aja kadang suka nggak kepikiran untuk ngambil perspektif itu. Salah satunya nih, kayak worst books to be made into musicals, 5 translated works of fiction about life and culture that you need to that right way, 3 current and upcoming diverse young adult releases inspired by them. Itu kayak keren banget. Gue suka banget baca-baca artikel yang fun kayak gitu. Terus dibandingin LitHub, gue lebih suka podcastnya dia juga, jauh lebih seru aja obrolannya. Beberapa yang gue lihat sebenarnya dari artikelnya adalah Book Riot ini dia kayak represent kaum minoritas di Amerika, dan dia itu cara penyampaiannya light banget. Vocabulary-nya juga cenderung mudah ya untuk dimengerti. Jadi gue kalau baca tuh happy, terus pasti nggak bisa cuma baca satu artikel, pasti kayak kemana-mana ke artikel-artikel yang lainnya juga. Dia juga gampang banget secara website-nya buat diakses, gampang, to the point, fun, dan dia juga banyak nge-cover tentang audiobooks gitu. Gue bener-bener menyarankan bookriot.com kalau misalnya lo stres atau kalau capek gitu baca LitHub, terus lo main kesini, lo jadi berasa kayak wah gila, langsung ke-refresh lagi gitu otaknya. Sayangnya Book Riot ini banyak banget koleksinya yang kadang lumayan lebih limited lah dibanding LitHub tadi. Kalau Book Riot banyak banget, kayak misalnya lo dari kategori children terus lo pindah ke kategori apa, mungkin lo bisa menemukan rekomendasi yang sama karena mungkin taggingannya sama gitu loh. Itu sih paling lebih agak limited. Cuman kalau misalnya gue baca kayak seminggu sekali gitu, fun banget sih yang ini.
silakan bookriot.com. Nah, rekomendasi selanjutnya masih datang dari website-website yang suka rekomendasiin buku. Nggak cuma buku aja, bahkan ada beberapa dia suka ngomongin esai juga. Tapi agak sedikit berbeda dan menarik sebenarnya. Ini adalah electricliterature.com atau Electric Lit. Yang menariknya sebenarnya dari website yang ini dibandingin sama dua website sebelumnya adalah yang ini banyak banget perspektifnya kayak datang dari curiosity orang gitu. Cocok banget sebenarnya websitenya untuk kamu yang suka mempertanyakan banyak hal gitu dalam hidup, apalagi di industri literatur gitu. Suka cari kaitan-kaitannya. Nah, gue ngerasa Electric Lit ini adalah tempat yang tepat gitu ya. Gue ngerasa Electric Lit ini semacam kalau di kehidupan dia yang edgy gitu. Jadi banyak banget pembahasan-pembahasannya yang lumayan unik gitu perspektif-perspektifnya. Kayak our relationship is doomed in every universe. Banyak hal yang datang bentuknya kayak esai gitu. Terus nggak cuma sekedar rekomendasi buku aja. Nah, dia juga punya store ya, walaupun gue nggak pernah beli sih, cuman gue seneng aja gitu ngeliat store-nya kayak lucu-lucu barang-barangnya. Terus kategori-kategori dia based on needs aja atau based on type of the content gitu. Misalnya tentang essay, tentang conversations, reading list atau recommendation. Kayaknya bisa gue yakinkan bahwa artikel-artikel yang ada di Electric Literature ini kayaknya tidak akan terbawa di Lit Hub sama di Book Riot karena dari segi tipe konten yang diangkatnya agak lumayan sedikit berbeda. Secara desain websitenya kita bisa lihat sendiri jauh lebih terang, lebih fun, nggak boring banget gitu ya, tampaknya bikin kita kayak langsung kayak eye catching dengan warnanya yang kuning dan agak-agak kebiruan ini. Silakan teman-teman kalau misalnya kamu pengen coba cari bacaan yang sedikit berbeda, gue menyarankan Electric Lit ini sih. Silakan Electric Lit Hub electricliterature.com. Nah, kalau tadi kita udah banyak ngomongin website-website yang bentuknya artikel-artikel, yang sekarang agak sedikit berbeda. Website ini sebenarnya simple banget. Biasanya aku beneran pakai ini kalau misalnya aku lagi reading slump sih. Ngerti gak sih, kayak gue pengen tahu sinopsis buku nih. Terus biasa kalau gue baca, gue jadi kayak gue jadi baca deh gitu. Jadi mendorong gue untuk baca lagi gitu dan selesai reading slumpnya. Ini adalah recommend a book. Jadi website ini kayak single website gitu. Dia ketika lo search gitu di website, dia akan langsung kayak ngasih sinopsis, tapi lo nggak dikasih titlenya. Nanti di bawah lo bisa reveal titlenya tuh apa. Ini sebenarnya website cocok kalau misalnya lo pengen beli buku tapi lo nggak tahu mau beli buku apa gitu. Semacam kayak Netflix roulette gitu sih sebenarnya. Nah, menariknya dia sebenarnya bisa difilter juga guys. Misalnya pengen drama aja, lo bisa tuh filter. Ini juga bentuknya komunitas ya, lo juga bisa ngerekomendasiin buku, lo masuk ke community-nya, terus lo share atau rekomen buku juga di situ buat nanti bisa muncul di sini, gitulah. Terus dia ada newsletternya juga, cuman gue nggak begitu ngikutin newsletternya karena biasanya gue datang ke website ini emang cuman pengen baca sinopsis blind book aja gitu. Silakan kalau misalnya pengen main-main iseng ke recommendmeabook.com. Nah, di website yang terakhir ini sebenarnya lebih ke personal blog sih, dan kayaknya mungkin beberapa teman-teman ada yang udah follow atau udah suka baca juga. Aku menyarankan salah satu website yang ditulis sama Laura, yaitu whatshotblog.com. Ini sebenarnya personal blog ya teman-teman, tapi dia itu banyak banget ngasih rekomendasi tentang buku, tapi yang sangat-sangat ringan, sangat-sangat mudah dingertiin, dan sebenarnya cocoknya dia kayaknya bacaannya lumayan kontemporer, yang adult, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nih websitenya, secara apa ya, tampilan website tuh gue seneng aja gitu ngeliatnya, kayak bikin gue ngerasa vibesnya agak-agak kayak di dalam kehidupan orang. Terus dia banyak banget juga kayak kasih rekomendasi bookstore di banyak negara. Nah, si Laura ini juga suka travel, jadi banyak banget rekomendasi-rekomendasi buku dia campuran gitu, dari perspektif misalnya di Paris, atau misalnya dia lagi ke Thailand atau apa, itu lumayan bervariasi. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman udah pada tahu juga Cynthia with Books. Bener gak sih? Cynthia with Books. Bentar gue search dulu. Aduh, gak enak gue Cynthia, maafin gue gak lupa nama account lo apa. Cynthia with Books, bener kan? Cynthia with Books bisa jadi salah satu rekomendasi. Biasanya rekomendasi yang dibikin sama Cynthia jauh to the point. Dia langsung aja to the point rekomendasi buku ketika misalnya kamu naik kereta api atau apa gitu. Langsung aja main ke cynthiastarina.com atau whatshotblog. Ini lumayan, ini dua-duanya hampir punya vibes yang sama. Kalau mau coba bahasa Indonesia bisa ke Cynthia, atau kalau mau kalian belajar bahasa Inggris bisa ke whatshotblog. Kalau misalnya mau belajar bahasa kalbu sama aku bisa main ke website aku dong, geresproject.com. Gue lupa bahkan sama blog gue sendiri. Geresproject.blog tuh, oke.
Ya, nih gue munculkan saja. Nah, itu dia semua rekomendasinya. Semoga berguna buat teman-teman. Silahkan dibaca kalau misalnya mau dicoba-coba atau lagi bosen baca megang buku, pengen coba yang di website-website gitu, silahkan. Aku sangat menyarankan coba main-main ke website tersebut. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya, boleh ya? Sampai ketemu lagi. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Sayonara.